Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala wa sholli li rabbika wanhar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Shalawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal kullu amin wa antum bi khair. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita baru melewati Ramadan. Ternyata sudah melewati Syawal juga. Masuk di bulan Dzulqa'dah sekarang. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Dzulhijjah, bulan besar. Kemarin hari raya Idul Fitr. Nah, kita akan menghadapi atau menjelang hari raya yang lebih besar lagi, yaitu hari raya Idul Adha, hari raya Kurban. Nah, ini 3 hari, 1 ditambah 3 itu masih hari raya semua. Ya. Tanggal 10, 11, 12, 13, kemudian nanti di awalnya tanggal 1, mulai tanggal 1, ya, 10 pertama di bulan Dzulhijjah itu sebagai hari-hari yang paling utama. Hari-hari yang amal soleh yang dilakukan di dalamnya itu lebih baik, paling baik, ya. Sampai amalan yang sangat besar seperti jihad fisabilillah saja kalah, kecuali yang jihad sampai meninggal di medan jihad dan berangkat dengan biaya sendiri. Nah, itu baru tak terkalahkan. Ini menunjukkan betapa mulianya hari-hari tersebut. Ya, kita jelang hari tersebut, persiapan kalau bisa puasa itu dari awal Dzulhijjah, ya. Full 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9-nya puncaknya hari Arafah. Tanggal 10 haram dah. 10, 11, 12, 13 haram puasa. Kalau mau ayamul bid berarti mulai tanggal 14. Tanggal 13-nya enggak boleh. Masih haram. 14, 15, 16. Mau 15, 16, 17 juga tidak mengapa. Ini kalau mau ayamul bid di bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu yang saya hormati, temanya saya diminta masalah korban. Masalah korban itu berarti ada nanti terkait dengan hukum kurban, motivasi dan juga penanganan daging kurban, ya. Kemudian juga di situ ada sembelihan. Yang mana dulu ini yang dibahas? Saya udah bawa tadi bawa bahas yang sifatnya praktek dulu kan nanti bisa buat latihan itu. Saya bawa senjata ini. Siapin. Jadi latihannya mulai dulu aja ya. Fikih, ya, karena ini bagian yang tidak terpisahkan dari kita. Ini juga ibadah. Salah dalam sembelihan bisa berakibat pada haramnya daging hewan yang mestinya halal dikonsumsi. Nah, kalau daging haram dikonsumsi, maka efeknya apa? Akan merusak rohani kita. Akan merusak rohani kita. Kalau ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini diantara dakwah para juru sembelih halal, ya, bagaimana membantu mengontrol yang di pasaran itu atau mengedukasi yang ada di lapangan dari
khususnya praktek penyembelihan yang tidak sesuai dengan syar'i. Kemudian yang kedua, kadang ada pro kontra, orang menganggapnya tidak sah, padahal itu masih ada pendapat yang mengesahkan, yang membolehkan. Ya, jadi dalam penyembelihan intinya di sana kan ada 3 komponen. 3 komponen itu, pertama orang yang nyembelih, kedua alat yang digunakan untuk nyembelih, kemudian yang ketiga adalah hewan yang disembelih. Ini bapak-bapak semua harus bisa. Ya tidak harus sih, tapi ya diusahakan bisa. Karena kan mungkin nyembelih ayam, itu kan, mungkin nyembelih kambing. Ya kalau akikoh, korban, itu kan biasa. Akikoh punya anak ya, nanti nyembelih bayi perempuan 1 ekor, bayi laki-laki 2 ekor. Itu kan utamanya disembelih sendiri. Korban kambing sembelih sendiri utamanya. Jadi perlu belajar sebenarnya. Aku ora wanian, aku wedian, aku ora tegel, ora tatak, ya ora apa-apa, boleh diwakilkan, tapi afdolnya itu bisa dilakukan sendiri. Nah cuma kalau sapi 7 orang kan nggak mungkin 7-7-nya bareng-bareng nyembelih kan, yang nyembelih 1, yang lain ikut menyaksikan. Nah terkait dengan pelaku orangnya. Siapa yang dibolehkan untuk nyembelih? Yang dibolehkan untuk nyembelih adalah Muslim pertama. Ya. Ada yang menambahkan sholat 5 waktu. Orang Muslim yang minimal sholat 5 waktunya tidak ditinggal. Ya, kenapa? Ini MUI menyetandarkan seperti itu. Ya, SKKNI dalam sembelihan juga menyetandarkan seperti itu. Jadi Muslim dan sholat. Ya, kalau lihat jagal-jagal nyembelih, kita ragu pada sholat apa orang ya. Ya saya biasa bergaul dengan jagal Pak, karena saya sering di RPH gitu ya. Jadi sama jagal-jagal yang di RPH khususnya ya akrab. Ya lihat kesehariannya kayak gitu ya saya nggak tahu lah, nggak tahu sholat apa tidak karena nggak pernah lihat, nggak pernah waktu-waktu sholat bareng itu. Nah kalau pas Pak Kayimnya nggak datang, kita juga nggak ada yang datang, ya mereka yang boleh. Ya kalau Muslim ya semoga masih Muslim itulah. Tapi kalau tadi MUI kemudian standar SKKNI menyatakan harus sholat 5 waktu, kayaknya dan kurang dipercaya gitu ya. Ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini pelakunya 1 Muslim plus ya sholat 5 waktu. Plus lagi kalau bisa ya yang ilmunya dan kesolehannya lebih dari yang lain lah. Kalau bisa. Itu sih bukan harus. Kemudian bagaimana kalau sembelihan di luar sana yang dilakukan oleh bukan Muslim? Itu masih dihalalkan sembelihan ahlul kitab. Ya kalau untuk Idul Kurban ya Muslim lah, ngapain ngundang mereka gitu. Maksudnya ahlul kitab sembelihannya alam, kalau mereka nyembelih untuk diri mereka, kemudian kita ikut makan dagingnya, boleh apa tidak? Boleh. Gitu. Tapi sengaja mereka kon motong ya ora gitu. Ya, itu ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka itu meskipun orang kafir tapi sumbernya kan ke Nabi, sumbernya ke Allah, sumbernya ke ada rangkaian dengan Kitabullah gitu. Meskipun mereka sudah menyimpang-nyimpang. Ya yang jelas Allah membolehkan itu. Ya. Allah membolehkan. Ini secara agama. Sedangkan sembelihannya orang murtad, sembelihannya orang musyrik, ya, di luar agama Yahudi Nasrani jelas tidak boleh, haram. Ya, haram. Yang kedua, secara umur. Secara umur
dia laki-laki mumayyiz, umur ya, mumayyiz itu belum balik pun boleh. Misalnya balik itu usia 15, 14, 13 mungkin ya. Ini usia 10 tahun. Badannya terlatih, fisiknya bisa, ilmunya tahu dia belajar. Tekniknya belajar, mampu. Boleh apa tidak? Boleh. Mumayyiz sembelihannya boleh. Ya, ini kalau sekarang mungkin kita tidak terdesak untuk itu, tapi misalnya lagi ada sesuatu di rumah, tahu-tahu kambingnya kok kayaknya kalau dibiarkan khawatir mati, adanya anak kecil belum balik, boleh. Yang ketiga, jenis kelamin, laki-laki, perempuan boleh. Laki-laki boleh jelas, perempuan pun boleh. Kalau perempuan punya kemampuan boleh. Jadi kalau kayak Idul Kurban ditonton wong, masa sengaja. Ya kalau di rumah gitu ya, motong kambing sendiri di rumah silahkan. Ya saya punya kenalan itu usaha kambing, daging kambing. Ya. Istrinya itu sangat, bahkan lebih mahir istrinya mungkin kalau urusan itu daripada suaminya. Ya itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau itulah ditonton wong ya ngapain pakai perempuan. Ya kalaulah dia saya ikut korban kok saya ikut. Nah kan ada yang laki-laki juga. Nah, ini orangnya. Kemudian dia dalam keadaan tidak sedang ihram. Nah ini sih udah di luar lah. Kurang lebih seperti itu tentang orangnya. Ya. Yang berikutnya dia menguasai secara teknik maupun ilmu. Nah ini ilmunya penting. Ilmu tentang sembelihan. Ya nanti kita rinci tentang ilmu sembelihan dan teknik seperti apa. Yang kedua adalah alat. Alat untuk menyembelih intinya adalah alat yang tajam yang bisa merobek dan membunuh bukan karena beban beratnya tetapi karena sayatannya. Misalnya batu ya gede agak dipipihkan, diesek-esek, tapi karena gede nekan ketekek ya, matinya mati ketekek ya, bukan mati karena luka. Itu tidak syah. Batu boleh, boleh. Ya kalau memang tajam, menyayat boleh. Yang tidak boleh itu dua bahan yang tidak boleh untuk menyembelih. Satu tulang, dua kuku. Termasuk tulang adalah gigi. Ya gigi, kuku, tulang itu mau ditajemin kayak apa buat nyembelih tidak boleh. Itu dilarang. Nah, yang dibolehkan ya kayak batu, ya batu-batu tertentu itu tajam banget, lebih tajam dari besi. Ya. Kemudian yang jelas ya kita ya besi lah ya, karbon ya teman-teman. Itu bahan-bahan sekarang baja-baja modern ya banyak sekali sampai harganya juga sangat bervariasi ya. Bahan bilah itu bisa satu batang untuk bilah mentahnya, bahan mentahnya bisa sampai 2 juta, 3 juta kayak gitu. Itu masih mentah, masih lempengan. Kalau menggunakan per bekas itu kan paling 50.000 dapat ya untuk satu bilah bearing misalnya, klaher kayak gitu tuh bisa dibikin. Itu nggak usah beli, kadang nutur juga ada, tinggal dibawa ke empuk ya paling 80.000 berapa 100.000 udah dapat. Intinya udah tajam itu, udah cukup tajam. Nah, ini untuk alat. Jadi untuk alatnya tadi yang tidak boleh 2 tulang dan kuku, termasuk tulang adalah gigi. Selain itu dibolehkan. Yang penting mempunyai kekuatan menyayat dan hewan itu terbunuh karena sayatan bukan karena beban beratnya. Ini tentang alat. Rasulullah SAW dalam hal ihsan di sini menganjurkan agar alat itu betul-betul dibuat setajam mungkin. Setajam mungkin artinya
bagaimana hewan itu kalau tajam kan berarti nggak terlalu tersakiti saat disayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Allah itu menetapkan ihsan, berbuat baik pada tiap-tiap hal. Jadi ihsan itu dianjurkan dalam tiap hal, termasuk dalam membunuh atau menyembelih. Fa idza dzabhtum fa ahsin adzibha wa idza qataltum fa ahsin alqitlah. Apabila kamu membunuh kayak kisos dan lain-lain. Membunuh termasuk dalam peperangan, ya, kisos terutama. Fa ahsin alqitlah, maka baik-baiklah dalam eksekusi itu. Fa idza dzabhtum fa ahsin adzibha. Apabila kamu menyembelih, maka berihsanlah dalam menyembelih. Ada orang-orang sampai mereka milih jadi apa? Menjadi orang-orang vegetarian. Di antara alasannya katanya tidak tega ada makhluk hidup hewan disembelih. Ya. Pendapat seperti ini kalau dituruti, iya ya berarti kamu baik banget. Padahal menyembelih dalam Islam sangat dibolehkan. Ya, kalau itu dianggap baik maka seolah-olah Islam jadi kejam. Nyembelih boleh sih, gitu ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sembelihan ini ya tadi dianjurkan dengan ihsan. Kalau sembelihan yang ihsan, penelitian membuktikan bahwa hewan yang disembelih ternyata tidak merasakan sakit. Ya. Kalau disembelih secara ihsan, ya, tidak sing kotot-kotot gitu ya, digodot langsung jus ya. Ternyata hewan itu tidak merasakan sakit. Itu penelitiannya ada. Loh sampai kelojotan kejang-kejang itu bukan sedang merasakan sakit. Itu karena defisiensi oksigen katanya seperti itu ya. Ya sehingga efeknya kelojotan. Wallahu a'lam bishawab. Oh itu penelitian ilmiah. Jadi tidak sakit mereka. Mereka malah terhormat. Karena apa? Badannya bermanfaat, tubuhnya, dagingnya bermanfaat. Daripada jadi bangkai saja mati dikubur. Begitu. Jadi ini kemuliaan buat hewan-hewan yang disembelih itu, apalagi disembelih dalam ibadah. Untuk kurban, akikah, ya, ataupun juga yang lainnya. Disembelih sekedar konsumsi itu sudah kehormatan bagi mereka. Jadi apa yang disangka oleh para vegetarian, ya, katanya itu menyakitkan hewan itu ya, itu salah besar. Maka patokannya adalah fa'ahsin, ihsan. Nah, ihsan di sini terkait dengan hewan saat datang ke tempat penyembelihan. Itu sudah dibuatkan tempat, ada payonnya gitulah ya, jangan dibiarkan terbuka. Nanti kalau hujan gimana, kalau panas gimana? Dibuatkan tempat payon. Makanan, minuman cukup. Ya menurut ilmu kedokteran hewan itu, hewan sebelum disembelih suruh dipuasakan 8 jam atau 12 jam itu. Tapi kalau menurut syar'i tidak. Ya. Dipuaskan dia, disenangkan gitu. Nah, di antara senang kan suruh makan, minum, ya, terserah dia. Itu menurut syar'i. Jadi tetap dikasih makan. Efeknya enggak seberapa lah terhadap apa namanya sembelihan. Ya. Ini ihsan. Kemudian tidak boleh merasa takut karena melihat yang lain disembelih, dagingnya dicincang-cincang, terus ngasah di depannya, usruk ya di depannya. Itu Rasulullah mengatakan qataluhu qablan taqtulhu ya. Atau qatalahu marratain. Kamu berarti telah membunuhnya 2 kali. Disembelih kemudian sebelum disembelih sudah ditakut-takuti dengan ngasah di depannya. Ya,
Kan kalau tukang-tukang itu asahan simple ya, itu sama aja ngasah di depannya. Ininya sudah ini lihat kayak gini aja kan udah meling-meling itu ya. Nah, nanti lihat misalnya ada nun sewu ya, ini pisau aja. Di sini mau nyembelih serak kayak gitu. Dia lihat misalnya. Enggak boleh. Nah, ini sudah penyiksaan rasa. Kemudian memukul, menyakiti sesuatu yang tidak seharusnya. Kadang dalam prosesi handling, perobohan ya itu akhirnya pada kasar karena tuh angel. Nah, nanti harus belajar cara-cara lembut untuk perobohan. Ya biar mereka bisa mendapat perlakuan secara ihsan, atau juga bisa dengan tambahan alat misalnya blenko misalnya, penutup mata gitu ya. Kalau matanya ditutup kan paling tidak dia tidak lihat ada darah atau mungkin mencium baunya, tapi kan tidak lihat langsung ya temannya ada yang disembelih. Kalau bisa kan pakai tabir, dipisahkan yang sudah disembelih, yang belum disembelih dengan sebelum dia direbahkan itu ya kalau bisa. Tapi yang paling praktis sebenarnya pakai penutup mata. Nah, cuman kendalanya untuk sapi-sapi tertentu kayak Bali itu kan goreh gitu ya, kadang lepas itu, ditutup matanya terus lepas, susah. Ya itu dalam rangka ihsan terhadap hewan, perlakuan diberi kenyamanan, tidak tersakiti secara fisik mereka, psikis mereka juga, ya perasaan mereka, biar mereka bisa berperilaku normal. Itu artinya mereka tidak panik ya. Kalau mereka sudah kencing-kencing ya, buntutnya jendir-jendir itu menandakan ada sesuatu yang tidak wajar yang sedang dia rasakan. Nah, kemudian alatnya fal yuhid safrotahu fal yurih dzabihatahu. Fal yuhid safrotahu, hendaknya ditajamkan betul pisaunya atau goloknya. Nah, fal yurih dzabihatahu, biar berilah kenyamanan pada hewan yang mau disembelih. Kalau kambing ya, ayam bisa sendiri ya, nyembelih ayam itu bisa sendiri ya. Nyembelih kambing juga bisa sendiri, dan nyembelih kambing sendiri itu lebih nyaman bagi kambing karena dia enggak digodok-godok gitu kan, kita pegang sendiri, kita robohkan ya, ada tekniknya. Saya biasa kalau nyembelih kambing untuk akikah apa sendiri aja ya, kalau lagi Idul Adha karena rame-rame wong ya wis cekel-cekelan gitu kan. Nah, itu lebih tidak membuat panik sebenarnya kambing, lebih santai gitu ya kalau disembelih sendiri. Terus nanti kalau sapi otomatis harus banyak ya, ada tim ya. Tadi disarankan bagaimana perobohan itu dibuat secara santun gitulah, keserawan ya. Keserawanan hewan itu diperhatikan betul. Nah, pisau untuk sembelih itu standarnya 1,5 kali lebar diameter leher sapi ya. Misalnya leher sapi 20 cm diameternya itu ya, itu berarti peso idealnya ya 30 cm ya, rata-rata segitu. Tapi untuk orang-orang tertentu justru lebih enak pakai yang pendek karena sudah biasa ya, malah lebih enak pakai yang pendek. Saya biasa pakai yang 15 cm itu kalau ya. Tapi kalau yang besar ya 15 cm nanti nggak putus satu kali gesekan ya, harus yang panjang. Nih. Jadi tergantung, itu intinya bagaimana bisa secepat mungkin. Jadi secepat-cepatnya gitu ya, cepat selesai, tidak diengek-engek gitu. Kalau bisa kurang dari 5 detik udah selesai ya, 3 gerakan udah maksimal. Misalnya kan ada 2 gerakan pokok, mau dorong atau mau tarik ya.
Kalau mau dorong, ya berarti 1, 2 misalnya udah selesai lah gitu. Kalau mau tarik 1 naik misalnya, turun lagi, tarik lagi 1, 2, 3 selesai. Kalau bisa sekali selesai, seret ke atas selesai udah. Atau dorong ke bawah, set naik lagi ke atas 2 kali selesai. Bisa saja sekali. Set. Nah sapi-sapi Bali biasanya alot, ya kulitnya siap-siap ya, siap-siap tenaganya betul-betul ini bilahnya ya. Nah itu untuk sapi. Jadi untuk sapi standar bilahnya yang ukuran 30 cm. Kalau mau beli untuk pemula ya 30 cm lah, itu sudah masuk sana sini, mau dorong mau tarik bisa. Kalau di tempat-tempat tertentu di RPH misalkan kepanjangan kadang malah susah karena mentok ya, nyantol-nyantol ya, perlu yang pendek. Untuk kambing yang 20 cm cukup. Kalau kepanjangan itu biasanya nyentok-nyentok ke lantai gitu. Ini biasanya dipakai untuk sapi ya yang 30 cm. Nah, untuk kambing pakai yang 20 cm. Tapi ini juga bisa dipakai untuk sapi gitu. Nah, terus ketajaman. Ketajaman itu ngukur bisa pakai, ada kertas mboten niki. Kertas HVS misalnya. Kalau lancar, ada kertas apa undangan bekas apa ya. Nah, kalau lancar itu berarti sudah standar lah. Standar apa namanya? Ketajaman. Ini di kertas lancar, jangan nyendat-nyendat. Kalau nyendat-nyendat tandanya masih belum tajam sesuai standar, jadi perlu ditajamkan lagi. Nah, itu ada kertasnya, coba. Ini ini saya buat tidak terlalu tajam ini memang. Tapi semoga masih lancar kertas ya, misalnya dari pangkal sampai ujung, nah, lancar. Nah, ini berarti masih bisa masuk, ya. Minimal kayak gitu jadi ngetesnya. Kalau ngetes pakai tangannya belum sensitif, kalau tangannya kapalan, udaranya selandep pada lurung. Gitu. Nah nanti kalau yang biasanya paling halus itu sudah bisa ngiris tisu. Ini nggak bisa ini. Saya pastikan nggak bisa karena memang saya buat nggak tajam. Tuh kan nggak bisa ya. Kalau ini nggak tahu ini sudah dipakai belum diasah. Nah, tisu ya. Jadi kalau bisa tajamnya kayak gini lah. Tapi tergantung, kadang ada jagal-jagal yang nggak mau terlalu tajam karena licin, di kulit licin. Tergantung bahan dan tergantung proses pembuatan sebenarnya. Nanti masing-masing merasakan mana yang enak, itu aja. Tapi intinya semakin tajam berarti kan semakin nyaman bagi hewan itu. Nah, bagi kita selain itu nanti perlu perawatan, harus tahu bagaimana merawatkan eman-eman. Peso wis larang ya, terus langsung taruh aja, dibuka karaten nang mata wis. Dan yang lebih ngelus dada lagi itu orang nggak tahu ini pisau sembelihan kok nitiki tulang gitu. Ya hancur matanya, itu nggak bisa buat nyembelih lagi, sudah harus dibengkelkan lagi. Nah, ini perawatan sangat penting. Ini tentang ketajaman tadi diupayakan setajam-tajamnya. Kemudian teknik ya. Tekniknya itu tadi ya, bisa dorong bisa tarik. Kalau kita mau narik itu dari bawah benar-benar itu leher. Nun sewu, ini kalau yang mau latihan serius nanti bisa ke rumah boleh lah. Ini kan gambaran. Ini leher sapi. Kalau mau narik itu begini posisi jangan kayak gini, nanti bawahnya nggak kena. Dari bawah sini udah langsung tarik set gitu, nanti berbet ke sini, sekali tarik insya Allah selesai. Kalau mau dorong
Nah nanti gelambir, kalau ada gelambir, gelambirnya dicincing ke atas kalau mau tarik. Ya. Gelambirnya pakai tangan kiri, dicincing ke atas, set, ya. Udah kenceng, nah baru pesonya taruh sini, set gitu. Nah kalau mau dorong, berarti gelambirnya dikebawahin sana, ya, dikencengin ke bawah, nanti bisa begini, ya, dari sini sana. Tangan yang paling recommended itu pakai jari ini, jarinya dibeginikan, itu nanti membantu kekuatan. Manuvernya kita bisa sampai ke bawah sana. Kalau begini juga bisa, tapi nanti kangelan ketika harus ke bawah, kangelan. Ini paling pas kayak gini. Jadi srok kayak gitu loh. Sekali srok jadi srok, kalau belum jadi naik lagi. Intinya secepat-cepatnya. Ada yang pakai dorong dan tekan, seret, ya, jadi. Semua dalam rangka upaya secepat-cepatnya. Jadi setajam-tajamnya, secepat-cepatnya. Nah ini penyembelihan dengan ihsan. Nah, fikihnya sembelihan yang sah itu yang seperti apa? Sempurnanya itu terputusnya 4 saluran. Jadi di leher ini ada hulkum, ada di bawahnya, di belakangnya hulkum ada mari, kemudian di kanan kiri ini ada wadajan. Nah, hulkum itu yang kayak selang, kolong itu untuk udara. Mari yang kayak usus besar, itu nempel langsung. Ya, di bawahnya, di belakangnya kolong. Itu jalur makan. Nah, itu terputus. Menurut Imam Syafi'i ini harus terputus. Ya. 2 ini harus terputus. Kalau ada yang nggak terputus nggak sah. Itu menurut mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian selain 2 ini wadajan. Wadajan itu arteri. Ini ada di samping hulkum dan mari. Kalau orang mungkin agak keluar, ya. Kalau sapi kan karena tebel gitu ya, dia agak ke dalam, bukan di luar, itu di dalam. Ya. Itu. Jadi kalau asal lurus, tidak harus ke sini, ya, tidak harus ke sini, lurus dari sini aja biasanya sudah kena. Tidak harus dari sini sampai sini. Kadang kan bener sana sini urung gitu. Bawah sampai gari gulu apa jenenge tulangnya tok, ya, dagingnya wis kena kabeh, itu berlebih-lebihan. Ya. Jadi kalau sudah kolong putus, terus jalan makan putus, kemudian ada darah yang mancur 2 itu, cur gitu kan, mancur itu kan, 2 bawah, kalau miring berarti kan bawah dan atas itu, kanan kiri. Kalau udah mancur ya udah selesai. Ya, intinya nunggu 2 itu mancur. Itu udah selesai, nggak usah ke sana lagi, ke sini lagi, kasihan. Ya. Nah ini 4 yang harus terputus secara sempurna. Nah selain arteri kan ada vena. Ya, vena itu dekatnya arteri, sama di kanan kiri juga. Kalau arteri itu dari jantung dipompa ke seluruh tubuh, kalau vena itu kan dari tubuh ke jantung. Ya, jadi biasanya kalau mancurnya dari kepala, dari kepala ada mancur atau tumpah, itu darah vena berarti. Kalau dari kepala masih ada yang mancur-mancur itu. Atau bisa juga dari badan, tapi nggak mancur. Biasanya mancur itu yang dari arteri itu yang harus putus. Kalau vena otomatis. Ya, kalau arterinya putus, venanya otomatis putus. Karena vena kan lembut. Yang kuatkan ini yang arteri, itu alot betul itu. Ya. Dan itu suka mampet. Sudah keluar cur, nanti mingkem itu mampet, nggak keluar. Kalau terjadi mampet seperti itu, baiknya disobek lagi. Kenapa disobek? Berarti bukan nyembelih 2 kali, itu sudah putus. Disobek lagi biar darahnya maksimal keluar. Ya, karena kalau darahnya tidak maksimal keluar, nanti mempengaruhi kualitas daging. Jadi darah itu betul-betul harus keluar tuntas. Keluarnya lewat mana? Ya arteri tadi.
Nah, kalau misalnya salah satunya tidak putus, cuman atasnya tok, bawahnya belum putus, sah apa tidak? Sah. Ya, tetap nanti darah keluar, cuman dari satu pintu kan lebih lama dan kurang maksimal. Ya, kalau dari dua pintu itu kan maksimal, kanan kiri bareng-bareng keluar. Gitu. Nah, jadi masih sah. Bahkan kalau Imam Syafi'i arterinya itu nggak harus putus, tapi kayaknya dalam praktek nggak mungkin kolong sampai putus tapi arterinya nggak putus, itu jarang-jarang terjadi. Ya. Pasti salah satunya ada yang putus. Kalau menurut Imam Ahmad, pokoknya 3 harus putus, mana saja. Arteri 2 sudah dihitung 2, kemudian kolong putus, jalur makan belum putus, sah. Ini menurut madhab Ahmad misalnya, Hanafi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang standar putus. Jadi kita jangan komentar urung gue misalnya, padahal kita nggak tahu ilmunya. Kadang terjadi sembelihan yang salah tempat sehingga mengakibatkan hewan itu tidak mati atau tidak mati-mati, bahkan bisa bangun lagi. Ya, bisa terjadi kayak gitu. Itu gimana itu ceritanya? Itu biasanya sembelihan terlalu mepet ke kepala, terlalu mepet ke rahang, sehingga yang tersayat itu di atas jakun. Harusnya di bawah jakun. Ya, sembelihan itu letaknya di bawah jakun. Jadi jakun itu ikut kepala, bukan ikut badan. Kalau terlalu mepet ke kepala nyayatnya, nanti terjadi sayatan itu di atas jakun. Kalau sayatan di atas jakun, berarti hulkum marinya belum kena. Nah, kemudian ketika arah pisau itu ke arah kepala, ke arah rahang, maka dia tidak akan ketemu arteri, sehingga darah tidak memancar. Nah, ini meskipun sudah putus di atas jakun, sudah terputus antara rongga mulut dengan hulkum mari, tapi karena arteri tidak terputus, ya, darah tidak memancar keluar, hewan masih bertahan hidup. Gitu. Tapi sekiranya sayatan di atas hulkum kemudian larinya si pisau itu ke arah badan, maka dia tetap bisa menyayat arteri, sehingga arteri bisa memancarkan darah gitu. Nah, kalau sembelihan seperti ini meskipun di atas hulkum, insya Allah tetap cepat mati. Karena apa? Intinya kan darah mati, darah keluar pasti mati gitu kan. Gitu. Kalau arteri kena pasti mati karena kehabisan darah. Itu. Kalau yang tadi sampai bangun, berdiri lagi lama, dia sadar masih bisa makan, ya itu karena apa? Berarti tidak mengenai arteri. Gitu. Nah, bagaimana hukum sembelihan seperti itu? Ini pentingnya di sini. Ulama berbeda pendapat. Menurut madhab Syafi'i, sebagian Maliki, sembelihan di atas hulkum itu hewannya menjadi haram dimakan. Iman-iman banget ya. Segeluntung, selawe juta, gara-gara salah nyembelih, haram dimakan. Itu kalau sembelihannya di atas hulkum. Kalau menurut mazhab yang lain, Hambali, Maliki, sebagian Maliki, kemudian Hanafi, itu boleh. Ya, itu dibolehkan, masih halal sembelihannya. Yang penting apa? 2 syarat. Arteri itu memancarkan darah. Kenapa? Intinya sembelihan itu untuk mengeluarkan darah. Mau dihulkum di atasnya atau di bawahnya itu kan yang jelas putus antara perut dengan mulut. Itu kan? Bagaimana kedua darah ini bisa keluar lewat arteri, itu yang paling penting. Sehingga kalau masih bisa memutus arteri ya kanan kiri, ya meskipun sembelihan itu di atas hulkum, itu sembelihannya syah. Saya lebih pada pendapat ini ya. Kalau di atas hulkum
tapi arteri dua-duanya putus, darah keluar sempurna, sembelihannya sah halal. Kalau tidak sampai memutus arteri, maka hewan itu bangun lagi. Nah, kalau hewan bangun lagi, bagaimana? Segera dirobohkan lagi, dipotong ulang. Loh, apa itu namanya? Bukan sembelihan 2 kali. Yang orang-orang pada bilang nggak boleh itu. Ya. Nah, ini agak krusial, orang suka salah paham. Ya, maksudnya nyembelih, kadang gini ya, aja kosi diangkat, ya kan? Pokoknya usuk sampai selesai. Aja kosi ngangkat, kok ditempel namanya. Harus kosi ngangkat, tempel namanya ora sah sembelih. Ini pemahaman yang perlu diluruskan. Waktunya habis. Sudah. Apa gimana? Mau adzan dulu. Nanti nunggu qomat gitu. Ini belum selesai, ini biar nggak salah paham. Adzan dulu saja gitu. Ya sudah, monggo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa la haula wala quwwata illa billah. Ya, saya lanjutkan tadi yang 3 itu. 1 yang nyembelih. Yang 2 adalah alat, ya, alat nyembelih. Nah, kemudian untuk orang yang nyembelih diantaranya menguasai ilmu dan tekniknya. Tadi ilmu dan tekniknya, ya, belum tuntas. Kemudian terkait dengan hewan yang disembelih. Ini terkait, ya, yang tadi itu terkait dengan hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih syaratnya adalah hewan halal. Ya, kalau mau bismillah mau berapapun, kalau tidak halal tetap haram. Ini hewan-hewan halal, gitulah. Nah, untuk orangnya tadi, terkait dengan orangnya, selain punya ilmu juga nanti berdoa, bismillah, minimal bismillah, lengkapnya bismillah ya Allahu Akbar. Nah, itu kalau menurut mazhab Hambali wajib, ya, tidak boleh lupa. Menurut Syafi'i sunnah, bismillah itu sunnah. Ya, intinya dianjurkan itulah ya. Tapi kalau misalnya lupa apa-apa ya tidak langsung sembelihannya haram, enggak, insyaallah. Nah, itu untuk doanya. Kembali kepada hewan. Hewan itu hewan halal. Kemudian yang kedua, hewan itu masih hidup. Ini yang penting. Jadi hewan itu ada 3 kondisi. Ada istilah hayah mustamirrah, ada istilah hayatun mustaqirrah, kemudian ada hayatun harakatal madbuh. 3 kondisi. Hayah mustamirrah itu hidup, artinya dia dari lahir hidup kemudian sampai mati gitu ya. Itu namanya hayah mustamirrah, kehidupan makhluk bernyawa, ya, dari dilahirkan atau di dalam janinnya sampai kemudian dia mati, entah disembelih, entah sakit, entah apa. Itu namanya hayah, hidup yang berketerusan. Nah, kemudian ada hayatun mustaqirrah, kemudian ada hayatun harakatal madbuh, hidup dalam kondisi dia kalau dibiarkan bisa saja mati. Itu karena terluka, karena sakit, ya, misalnya sakit udah meneng baik gitu ya, atau terluka lama-lama kehabisan darah kan mati, tapi dia masih bisa makan, misalnya dicolek masih bisa rasa sakit, misalnya ya. Kalau lagi sakit misalnya diem, tapi dicolek-colek masih kedap-kedip kayak gitu, nggak mau makan tapi kan masih kedap-kedip gitu ya. Nah, itu berarti dia memiliki hayatun mustaqirrah. Hayatun mustaqirrah artinya dia masih dipastikan masih hidup. Nah, kemudian yang ketiga hayatun harakatal madbuh. Itu hewan yang dalam kondisi kelupuk-kelupuk, tidak mempunyai kesadaran. Jadi dia sudah nggak sadar, dia mungkin nggak lihat, sudah nonor, sudah apa, ya. Dan kalau dibiarkan ya mati. Itu namanya harakatal madbuh. Hewan yang seperti ini
sudah tidak disembelih, sudah dibiarkan. Ya, kalau yang sudah sampai masuk level harokatal madbuh, sudah hilang kesadaran, ya sudah ya makan apalagi gitu kan, kelupuk-kelupuk lah itu lagi kejang-kejang misalnya. Nah, sudah selesai. Ini masalahnya. Terkait dengan sembelihan itu yang dibahas adalah memiliki hayatun mustaqirrah, bahwa hewan itu dipastikan masih hidup. Dicolek masih reaksi ya, kalau misalnya lagi diem nggak ada apa-apa, kasih makan juga masih mau, masih tengok-tengok. Nah contoh tadi hewan yang salah sembelih, dia kan bangun lagi, masih lihat-lihat, kasih makan masih, nah itu kan berarti masih hidup ya. Dia luka, posisinya berarti hewan terluka, bukan hewan disembelih itu ya, disembelih tapi baru luka saja. Jadi kalau seperti itu kondisinya segera dibaringkan lagi, sembelih dengan secara syar'i tadi, 4 jalur terputus, udah selesai, halal. Kalau dibiarkan saja kemudian mati, justru jadi bangkai. Karena apa? Persyaratan sembelihnya tidak memenuhi syarat. Itu kalau dibiarkan saja otomatis mati, nanti kan darahnya netes akhirnya mati. Itu malah jadi bangkai. Jadi harus dirobohkan lagi sembelih. Kemudian tadi yang harus katanya sekali, jangan diangkat. Ini pendapat yang perlu diluruskan. Jadi tidak benar itu. Misalnya ada kasus lagi kayak gini terus jatuh, bisa pisaunya lepas, pisaunya patah. Nah, asal segera diambil lagi, dilanjutkan, itu sah. Itu masih kategorinya 1 kali sembelihan. Yang tidak sah itu begini, sembelih sudah terluka, belum memenuhi syarat. Artinya baru 1 urat ini yang putus, baru jalur nafas yang putus misalnya ya. Itu kalau dibiarkan mati, dibiarkan mati nanti. Tapi bangkai itu gak sah. Nah, kalau potong sek baru putus 2, terus ditinggal, dikiranya sudah selesai, terus sampai akhirnya mati, sembelihnya tidak sah. Terus tinggal udut misalnya ya, oh ternyata urung putus, ditinggal lama terus dilanjutkan lagi, ini tidak sah. Kenapa? Ditinggalkan lama itu. Tapi kalau misalnya gini, terus karena jatuh apa-apa, atau lepas karena urung gagian ya. Begitu ketahuan belum selesai, lanjutkan, tempel lagi, nggak apa-apa ya. Itu sah, dan sahnya itu sepakat para ulama. Jadi orang yang menganggap tidak boleh dilepas itu karena apa? Tadi sebenarnya kasus yang kedua itu ya. Urung selesai kemudian ditinggal lama ya, baru datang lagi. Nah, itu memang tidak sah sembelihannya. Wallahu alam bissawab. Nah, ini terkait dengan sembelihan ya, kurang lebih ilmunya seperti itu, tinggal skillnya gitu ya. Kalau nanti kurbannya kambing ya, kan 1 ekor 1 orang, kalau bisa nyembelih dewek gitu. Intinya secara ilmu sudah ada, tinggal dipraktekkan. Lebih utama insya Allah nyembelih dewek ya, pesonya ditajamkan. Kalau tidak bisa ngasah, ada orang-orang yang pintar ngasah ya, titip asah bisa ya. Sampai di sini dulu yang bisa saya bahas pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Ada kesalahan mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.